yang membuat demokrasi kita sakit keras. Jadi kita tidak bisa lagi berkata-kata yang terlalu sopan. Misalnya saya tidak bisa, ini sudah hari ini nih, seolah-olah ini peristiwanya masih setahun yang lalu gitu. Saya bisa bilang, Pak Jokowi, Anda luar biasa, saya hormat pada Anda, semua langkah Anda itu membuat saya tersentuh, saya terharu. Nggak bisa. Kita harus ingat. Saya nggak sayang berarti sama presiden saya. Karena kita sayang, penyempitan ini sudah terlalu berbahaya. Bung Ep, ini kan menarik tadi, data yang Bung Ep sampaikan ya, hasil survei, tapi harus minta izin dulu nih ke klien. Ada yang diizinkan seperti tadi yang sudah disampaikan, ada yang tidak diizinkan. Sepertinya saya menangkap yang tidak diizinkan disampaikan tentang kira-kira siapa jadi pemenang Pilpres. Itu yang tidak diizinkan ya. Baik. Itu yang tidak diizinkan. Tapi kalau Mas Samad masih tetap mau nanya itu, saya bisa jawab. Enggak, saya cuma mau bilang begini, sebenarnya Bung Ep tahu, tapi tidak mau menyampaikan. Saya punya etika profesional, saya warga negara, tapi saya punya ikatan profesional dengan etika yang harus saya jaga. Kalau saya mengkritik presiden tidak punya etika, saya tidak jaga etika, kritik saya tidak otentik. Jadi saya menghargai itu. Sebenarnya netizen, Bung Ep ini udah tahu siapa kira-kira yang akan memenangkan Pilpres di 2024. Belum tahu sejauh itu, tapi kan datanya Agustus kemarin. Jadi bukan sudah ada data gambaran. Februari, sudah ada gambaran awal gitu ya. Tapi karena Bung Ep menghargai etika, terpaksa nggak disampaikan. Cluenya aja Bung Ep. Cluenya, menurut saya begini. Ada waktu beberapa bulan ke depan di mana proses akan berjalan. Proses politik itu bukan semata-mata ada orang kampanye, ada peserta kampanye, bukan. Proses politik yang terpenting itu berjalan pada diri setiap orang. Ketika mereka mencerna, setiap pemilih mencerna, 200 sekian pemilih mencerna apa yang terjadi di sekitar mereka. Lalu kemudian proses pencernaan yang terakhir, mereka melibatkan satu instrumen dalam dirinya. Yang kalau dia baik maka seluruh dirinya baik, yang kalau dia buruk maka seluruh dirinya buruk. Dan di saat-saat yang terakhir ketika dia harus memutuskan sesuatu, maka sekian detik bagian dalam dirinya itu berkata, maka itulah yang akan dia kerjakan. Itulah hati para pemilih. Menurut saya, proses yang politik yang paling serius adalah kalau kebijakan atau langkah sudah mematahkan hati orang. Bukan mematahkan logika orang. Karena ada dua proses yang patah dalam komunikasi politik. Hati yang patah atau logika yang patah. Kalau hati yang patah, susah sekali kita obati dalam waktu yang pendek. Karena itu saya bilang zat waktu tak bisa kita kuasai, sekalipun Anda sangat berkuasa. Maka hati yang patah tidak cukup disembuhkan hanya dengan 4 atau 5 bulan yang tersisa. Ini bahaya. Berarti itulah yang akan bekerja dalam pemilu 2024. Dan itulah yang akan mengantarkan orang datang ke TPS. Jadi jangan-jangan, saya bisa salah nih. Saya bukan dukun, saya bukan peramal. Jangan-jangan pilihan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan anaknya. Saya tidak bisa lagi bilang bahwa Jokowi mendukung semua kandidat, sekalipun yang diucapkan begitu. Ya kalau saya mau dimarahi Jokowi karena ngomong begini nggak apa-apa. Dimarahin presiden kan terhormat. Kehormatan buat saya kalau Pak Jokowi marah itu. Kalau nggak marah, nggak menggubris, berarti kan kita memang nggak dianggap kan. Kalau Pak Jokowi marah, silakan marah. Saya terhormat sekali atas kemarahan Bapak. Nah, kalau ternyata kemudian orang yang didukung atau pasangan yang didukung Jokowi ternyata adalah bagian dari proses mematahkan hati pemilih. Jangan-jangan pasangan itulah yang tidak akan masuk putaran kedua, Mas. Jangan-jangan. Sehingga dengan demikian di putaran kedua itu yang akan bertanding adalah Ganjar Pranowo Mahfud MD melawan Anies Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar. Jangan-jangan loh Mas. Berarti saya bukan dukun nih. Saya bisa menangkap bahwa isu politik dinasti membuat hati patah.